betapa Rasulullah itu mudah sekali, riang sekali. Kalau ceritanya sing lucu-lucu, sama kan wong desa atau wong bedui itu. Nah ceritanya hubungannya Nabi be wong bedui wong desa. Bismillahirrahmanirrahim, ini tentang Ihya aja sekali. Terus di juz 2 itu ada kitab, jenis kitab Adab bin Nubuwah. Kitab-kitab adab kenabian. Kalau wajah mau bentuk barokah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk barokah Imam Ghazali. Ini kitab Ihya. Di kitab saya ini halaman 2365. Kalau wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'ahu Arabiyyun yauman. Wa wa alaihi salam mutaghayyirul launi yunkiruhu ashabu fa arada yas'alahu fa qalu la tafal ya Arabi. Fa inna nunkiru launahu fa qala da'uni. Fa walladzi ba'athahu bil haqqi nabiyyan la ada'uhu hatta yatabassam. Jadi suatu saat Rasulullah itu murka sekali, emosi sekali, duka. Ya duka tentu karena Rasulullah ya tentu barang hak. Duka seorang desa itu teko. Rasulullah ning ndi? Jadi sahabat yang terpelajar ya, beberapa sahabat kowe aja sowan Nabi saiki Nabi itu baru duka. Jabe wong desa demi Tuhan. Saya pastikan saya akan bikin Rasulullah senyum. Bila perlu sampai tertawa. Enggak kurang ajar Indonesia. Akhirnya Nabi itu diwarai fikih, enggak kurang ajar wong desa. Nabi itu diwarai fikih. Desa wis paling rasukan. Faqala ya Rasulullah, balaghona annal masih khayani ad-dajjal ya'tin nasa bisarid wa qad halaku ju'an. Afatara li abi anta wa ummi an akuffa asari bihi ta'affufan wa tanazal hatta ahlika. Izalan am adribu fi sariti hatta idza tadallatu amantu billahi wa kafartu bi. Terus faqalu fadhika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat Nabi guyu nganti ngakak. Nanti untune ku ketok. Nabi nak guyu bisa nemen semu guyu nganti ngakak. Mergo roh akal-akale wong desa. Rasulullah jare jenengan niku dajjal itu kan ngene ceritane. Sepurane kan dajjal lu kriting sih mati ku dajjal. Terkenale dajjal lu kriting tak lurus rambutnya. Sing dikrungu. Mau kriting fitnah. Dajjal itu ini aja cerita kriting. Sangar kok dajjal. Suwangar terus kabeh wong dicekel cetak. Tapi dekne nggawa roti, nggawa makanan sing gelem mangan. Jare balane. Hakikate mlebu neraka. Sing dilebokno neraka hakikate mlebu swarga. Dadi mulane masyhur kan Nabi ngandani ki nek dijak dajjal dijak ning swarga, kowe mlebu ning neraka. Mergo nerakane dajjal iku swarga, swargane dajjal. Ndak dekne rayu iku mbek makan. Lah wong pas iku kelaparan kabeh. Semuanya orang itu kelaparan. Mestinya akan menarik. Nggih, rayuan makanan kan menarik karena semua orang itu. Nah, secara teori saiki bodoni dajjal iku sunat apa dosa? Kira-kira. Sunat lah, pokoknya bodoni dajjal iku apik ta elek? Apik. Tapi bodoni iku apik ta elek? Elek. Nah, bodoni dajjal apik wis. Jare tentisen, ya Rasulullah. Jare jenengan dajjal iku gawa roti, sing mangan roti kon kafir. Mbok yo jenengan ikhlas kula mati kelaparan. Mbok yo angsali mangan, kon abar mangan dajjal tak bodonane. Maksudnya bermangan warak terus muni gak aku tetap raiman bae. Ora diguyu. Wah kok cita-citanya ape bodoh ini. Oh kan luar biasa. Nah, jadi kalau waca ketek Arab ono iso bahasa Arab. Dadi afataroli kan ngene. Annal masih khayani dajjal ya'tin nasa bisarid wa qad halaku ju'an. Manusia pas itu sudah mati karena kelaparan. Afataroli, masa engkau berpendapat ya Rasulullah kalau saya an akuffa an saritihi ta'affufan wa tanazzuhan hatta ahlika hizalan. Mosok jenengan tega kula mati kelaparan. Aduk mangan sik engko dajjal gampang dibodohi. Sing penting warsi. Nabi akhirnya guyu ngakak-kakak. Fadhika Rasulullah hatta badat nawajib. Sampai untung jerone iku ketok. Sumaqala la bal yuhnika wa bima yuhni bil mukminin. Kau samangan kok pangeran sing nyukupi kowe tapi Nabi wis bar guyu. Wis kasil bikin Nabi tertawa, napa? Hasil bikin Nabi napa? Nah, terus menyangkut dakwah. Ini peringatan betul bagi yang sidik-sidik kita nunggu. Ini rumono tenan, masalah dakwah. Wali Songo itu wong di hidupnya di mana coba? Di Indonesia, yakin ya? Lho gak yakin orang Wali Songo di Indonesia. Wong Indonesia itu nganggo kemben kan? Sing lanang nganggo petu, kadang nganggo sing dienggo nyusul. Belangkon, kadang nganggo topi, kadang apa nah? Indonesia apa ya kedu?
Langkon. Oh, Caping. capek ya capek. Sopo? Gerak tunan. Buat ini cerita, ini kalau wajah tenang, ini maulid tapi sangat ilmiah ceritanya. Kitab ini diulang beberapa kali. Ini kalau ada naskah kata, sangat kata. Kalau baca yang sama ini berkali-kali ada di kitab As-Syifa fi Hukmi Mustafa karangannya Qodiyah, juga ada di Musnad Ahmad. Dan ini Wahabi pun ngakui karena ini ada di Musnad Ahmad. Musnad Ahmad itu Imam Ahmad itu masternya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu masternya Wahabi. Wahabi sedikit kan pendapatnya siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu menginduk Ahmad bin Hanbal. Dan ini juga diceritakan Musnad Ahmad. Jadi sama. Singkat cerita gini, ini rumah anak tenan cerita. Ini bakas wong Arabi nang Bedui. Wong Bedui itu kan rarodur. Rarodur itu rarodur. Makanya nganti ning Quran ana al-arabu asaddu kufra wa nifaq. Teko ning Rasulullah itu kan tidak orang kaya juga enggak, ya pokoknya tidak orang kaya. Ya Rasulullah, saya ini minta sesuatu. Karena Nabi tidak orang kaya, kira-kira adegan Indonesia, Nabi mesti kayak 10.000. 10.000 atau 20.000. Karena Nabi tidak orang kaya. Mestinya nak dekne senang Nabi tenan kan mukjizat. Wong kok dikai dhuwit. Kanjeng. Paribasane dikai klambi hemlah wong kok kanjeng. Tapi wong desa kecewa, orang seterkenal itu Nabi ngekei dhuwit mau. Dan itu di depan umum. Saya ulang lagi ini yang penting kata kuncinya di depan umum. Terus Nabi tanya, apakah saya sudah memberi kamu dan memuaskan kamu? Jawabnya umum saya lah, wala ajmalta. Saya tidak puas dan kamu memang tidak orang baik. Karena ngekei duit kok boleh misalnya. Saya ulang lagi, bukan karena Nabi bakhil, namanya Nabi itu tidak punya. Masyhur kan Nabi itu kadang sing didahar sesuk aja gak dipersiapkan sekarang karena saking tawakal. Perang arah iso niru bab iku serang. Ora tok. Paling niru kowe poligami. Mau niru dipek menangi. Iku era apa ayo. Wah, pengen tok. Tawa tambah sitok ucul. Serempet. Wah, tadi komen ini di depan umum, kata kuncinya di depan. Singkat cerita karena ngomentari Nabi tidak orang baik. Maka sahabat itu mau membunuh Arabi tadi. Kata Nabi, jangan kamu bunuh. Wes, Nabi bilang begini, nanti sore kamu ke saya. Walhasil Nabi itu ikhtiar supaya ngasih lebih banyak. Singkat cerita, si Arabi tadi tidak pulang ke rumahnya Nabi, masuk rumah. Ini pegang ya, masuk rumah. Betapa baiknya Rasulullah, tidak. Tidak yakin, mungkin kalau uang sekarang ditambahi 100.000, 200.000. Dan Nabi itu berjuang betul untuk nambahi 200.000. Terus Arabi tadi ditanya, apakah saya sudah baik ngasih kamu? Oh baik sekali. Fajazakallahu min khairin wa ahlin. Semoga Allah membalas kamu dan membalas keluarga kamu. Terus Nabi tanya lagi, betul kamu ngomong ini? Betul sampai hati kalau kamu memuji saya orang baik? Iya. Terus Nabi itu saking baiknya bilang gini, ya Arabi, tadi kamu ngomentari saya ini tidak orang baik. Dan itu yang didengar sahabat saya. Saya lagi, kamu tadi ngomentari saya ada orang baik. Dan itu yang didengar sahabat saya. Kalau kamu mau, supaya clear, supaya sahabat saya tidak benci kamu, ayo omongan ini ulang lagi di depan sahabat saya. Oh ya, nanti sahabat tadi tidak keluar lagi. Arabi tadi tidak keluar. Ayo para sahabatku, Bedui ini tadi sudah saya tambahin. Dan dia ngomentari, saya ini orang baik. Terus kata Bedui tadi, apa ahak ada ya Arabi, kata Nabi. Ya, kamu orang baik dan semoga Allah membalas keluarga kamu. Hasil terus sahabat lego Bedui tadi karena sudah ngomentari kalau Rasulullah itu orang baik. Terus dilepas. Setelah dilepas ini yang awen agak anotak sembrono tenan. Dan ini saya jamin hadisnya sahih. Ada di Musnad Ahmad, ada di Qodiyah, dan ini sekarang yang saya baca yang diriwayatkan itu. Akhirnya Nabi itu ngendikan begini. Ini rumah kalau waca Arab ya, bentuk barokah Rasulullah SAW. Ini persis teks yang dilafadzkan Nabi. Ya saya ulang lagi, ini persis teks yang dilafadzkan Rasulullah. Tak baca Arabnya nanti saya terangkan. Inna matali wa matala hadal Arabi kama tali rojulin kanat lagu naqotun sarodat alaihi. Fattaba'an nasu falam yaziduha illa nufurum. Fana tahum sahibun naqo khallu baini wa baina naqoti. Fa inni arfaku biha wa a'lamu.
Fatawajjah laha sahibun naqah baina yadayha fa akhadha min kumamil ardi faraddaha haunan hatta ja'at wastanakhat wa shadda 'alaiha wastawa 'alaiha. Wa inni law taraktukum haitsu qala ar-rajulu ma qala faqataltumuhu dakhalan nar. Jadi misalnya begini. Saya punya unta atau sapi ya. Di Indonesia misalnya contohnya apa? Sapi atau jaran atau kuda. Terus sapiku itu ucul. Tentu sapi ini lebih kenal saya karena saya sehingga keimangan, sehingga keingumbi. Pas ucul, Rukin kepengen melok bantu, Mustafa kepengen bantu, Ki Fuadin kepengen bantu, Ki Fuad kepengen bantu. Ketika orang lain mau bantu ini tambah Melayu atau tambah lurut? Tambah Melayu. Karena orang-orang ini bagi sapi ini asing. Paham ya? Tapi saya adalah yang punya sapi itu. Akhirnya saya bilang, hei orang-orang, jangan bantu saya. Itu sapi saya. Saya lebih tahu tentang sapi itu. Itu karena milik saya. Jangan kamu bantu. Singkat cerita, setelah orang-orang itu tidak bantu, aku ngambil suket. Sapiku tak rayu dengan suket tadi, dengan rumput tadi. Terus sapi itu mau nurut. Ya sudah, terus saya kendali. Nah, ibarat kata Rasulullah, saya ini nabi yang bisa mengelola orang siapa saja, termasuk beduis yang paling berdua. Beduis yang paling apa? Berdua. Aku nak nuruti konsep bang sidik-sidik kafir, sidik-sidik nyalano wong, ora ana wong iman. Bahkan Nabi itu iman dibayar itu sah. Ini orang Arabi nyifati Nabi apian kan sausnya diservis lebih dengan uang. Iku sah kok iman diservis. Kok kowe sidik-sidik iman kudu ikhlas. Kudu murni ku rak standar ideal dul. Paham ya? Standar bedui-bedui pokok iman, nggo servis salah pokoknya iman. Ndak apa-apa itu. Lalu ini Arabi tadi komentari Rasulullah apa itu sausnya di servis dan itu sah. Saiki sapi mau butuhe sing duwe sapi sapine nurut kecekel apa butuhe sapine ikhlas maro dhewe ya jawab. Butuhnya kecekal dan itu caranya harus dirayu dengan kok kowe bojomu lho. Bojomu gelem mbok keloni nak mbok kei dhuwit. Wis ngono lah sing penting gelem. Apa kaya ngenteni bukti nak cinta, ternyata nafkah oh yo gelem. Yo golek wong stres. Bocah kok mungkiri fitrahe manusa iku apian yo nak usih diser. Kowe opo ora usah mungkiri. Ayo kowe sampeyan dukung presiden sapa? Mesti mbok hitung-hitungan sing prospek ora yo. Ayo munafik kok ikhlas. Ora usah ngaku munafik kok dorong. Biasa wae Allah. Dan itu uniknya kata Nabi. Andaikan saat dia komentari saya orang buruk dan kamu bunuh, dia masuk neraka. Karena komentari Nabi kok wong Tapi setelah Nabi nambahi duit dan dia komentar Nabi orang baik, diterima komentar itu. Padahal karena diservis uang. Itu nunjuknya kebenaran itu sah meskipun dengan servis. Saya ulang lagi. Mulane kula ngambil anak kula sayang, kula sering diprotes bojo kula. Bojone ngambil anak kok sayang kok hormat. Aku tak omong, umpama aku kancanan wong kafir. Tak ulang lagi. Umpama kancanan wong kafir sing potensi iman. Sing imane iku mergo sering tambah mekno, orang Yogyakarta sering mbak mi. Seneng tambah mekno tak terkono sate kelada. Kalau saya nyervis ini dadekno dekne iman, terus iman tenan, imane sah ndak? Ya jawab saja. Sah. Padahal karena apa? Servis itu jenenge disebut wal mu'allafati qulubu. Lah saiki anakmu ku wis iman, terus mbok servis ben imane tetep. Anggap ae ngrumat tau. Sah ta ora? Sah. Lah saiki ora wong delok anakmu anake tok. Kowe kudu hormat be anak sing ngurusno tauhid sok ben anakmu. Kowe ku mate. Pomne potongane wis do lumpuh ngene. Mate. Sok ben ngurusno tauhid sok. Anak. Kowe arep-arep wong liya ora ono sing napa-napa kowe. Sing karuan yo napa? Dan itu sah. Ojo kok golek tok ati bojo jajal antara fakoi seminggu, gelem ta ora? Paling gak gelem tak ikhlas. Bareng dikek 1 juta gelem, ternyata enggak semurni. Kebenaran dibayarlah tetap sah. Paham? Jadi kowe kan misalnya tak wedok wae kek 1 juta, udarane aku ganteng. Yo ganteng, setelah sah. Bayarlah sah. Buat mulai wong ku ngaji. Lah saiki ngene, ya tadi Nabi ngelola dakwah iku koyok ngelola wong sing sapine berot.
gelem balik nak dikai pakanan. Wes lah lewat pakanan lah yang penting kasil kecek. Ojo kok ngenteni ikhlase sapiku ben balik-balik dhewe. Ngenteni ikhlase bojoku ora tak nafakoi setahun tapi mulai dhewe ya golek wong stres. Nek wong normal yo minggat selawase. Lah ki milih di bojo normal wis stres. Misalnya anak ora tau mbok ipo-opo. Tapi dia berharap nurut. Tonggomu sing tukang dangdutan namanya ngekeki jajan anakmu terus dididik dadi penyanyi dangdut. Sing kowe didik wong apal Al-Qur'an tapi medhit ora karuan. Kira-kira anakmu ngidolakno bapake apa tanggane? Tanggane. Dan iku salah sapa? Lah wali songo iku wong paling roh metode Jawa. Jika macake biasa gak terlalu arah. Sono wong Jawa rada bloter-bloter dibaro, wis pokoke biasa. Ora kabeh wong kok cobaan, iki biasa. Margo lebih ngerti kondisine. Iku ya sah. Sementing kasil wes kalimat syahadat darani kalimat sodo sah. Syahadaten darani sekaten yo sah. Al-Fatihah yo sah. Kowe ora ngucap cangkem medo elek. Sah. Walat dolin yo sah. Lah engko nek wis anake mondok walot lho kurang kenceng walot. Lho wis ngono lah pokoke sing pertama bapake walat dolin sah lho. Karena tadi kita ini yang dakwah yang tahu kondisi Jawa itu yang tahu kita. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani apa? Makanya tadi. Nah sekarang enggak orang Indonesia itu mau metode dakwah apa ngakses koyo wong Ikhwanul Muslimin. Meniru metode organisasi internasional. Niru ning pasir, niru ning Palestina. Mereka kondisinya beda, wataknya beda. Kita ini sungi niki, makanya menduan pada mangan daging. Paham? Wong Arab itu butuh wayo mangan daging, lha kowe menduan. Bojo sitok seminggu ra mesti mbok kumpuli, mangane napa? Menduan. Menduane ora rutin. Kadang kerupuk. Mangane ra wae yo tenang ya, pakanan apa? Kerupuk. Esuk mau kudangan apa? Mulanya ya terus lemes ini jadinya Pak. Makanya ini hadis ini bagus sekali. Neng bab dakwah wong liya ora oleh duwe konsep, sing duwe konsep ya para kiai sing mubasyarah ambek dakwah. Karena yang lebih tahu. Ane ketika dibantu iku malah untane mlayu. Mulane jare dawuh Nabi, aku ngelola Arabi iki ora usah mbok bantu sahabat, tak urusane dhewe. Nabi pirsa mentale wong Arabi iku duit. Dikai duit benar. Ditambahi nganti komentari kamu itu orang baik Muhammad. Tenang, gue saya gitu. Hebatnya Rasulullah itu satu. Ya tentu hebatnya banyak. Di konteks ini satu. Omongannya wong Arabi yang salah di depan umum juga dikelirkan, dikonfirmasi ulang. Ketika komentari baik juga harus didengar orang baik. Orang baik. Gue tenang, saya kira udaranya apa? Nggih. Itu di dalam rumah. Tapi tadi kamu udaranya aku wong elek. Neng kowe sahabatku saiki clearno. Dijak ning sahabat akeh. Disaksikan kalau dia sudah komentari bahwa Rasulullah adalah orang kayak apa hebatnya Rasul. Dan itu sah, baik karena servis itu sah. Kayak tadi ono wong kafir mbok servis sering mbok kei duwe mbok jajakno. Akhirnya lileh terus Islam. Cara kok Islam sah? Sah. Padahal karena servis. Lane bojomu gelem mbok keloni karena servis sah. Sementing kasil apa? Kelon, sementing lu butuhmu kasil kelon apa ikhlas saya jawab ya? Kena ini ikhlas ya? Ya butuh kasil apa? Kelon senajan apa nganggo? Servis. Kok udah pinter. Ini masalah pakaian, mau nih terakhir. Sanggup lagi mudah. Tapi nyanyi reso nyanyi, malah nasi suaranya ikhlas. Saya tak paham. Ada lah nak paham. Untuk api ra paham lah. Milih ndi? Api paham. Pengenan buahmu tapi kok milih sak menange apa? Ana kiai, kok kiai. Kiai kula dongakno bojo kula wayu nriman nak sampe saya. Jadi kiai kowe nak pengenan buahmu tapi aku sing kiai ra sampe. Ora oleh cita-cita ngono kowe rapi wedok ngono. Mau aneh-aneh jenenge
lama, jalur dunia apa? Dia, orang biasa lah. Kok betul nanti tuh ngojok. Kulon betul kepikiran di bujuk kepikiran. Soal pangeran yang kayak spesial itu mereka pangeran sayang kulon. Sampai kemarin orang pati. Masalah pakaian. Ini kita nomor 372. Ini malam ini, 19 dulu. Kan Selasa itu rolas ya. Iya, malam 19 itu. Itu nggih buat no. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin. Malam berapa? 19. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu minasiyab ma wajada. Nabi itu kalau berpakaian itu seketemunya, min izarin, au ridain, au komisin, au jubatin, au ghairiha. Jadi Nabi ya enggak selalu pakai jubah, ya enggak selalu pakai gamis, sekenanya. Yang penting nutupi aurat, apa? Sekenanya. Wa kana yujibu thiyabul khadir. Cuma Nabi lebih sering menyenangkan pakai baju yang bernuansa warna apa? Hijau. Tapi wa kana aktsaru siyabihi al-bayad. Cuma Nabi paling banyak pakaiannya adalah putih. Ya, makanya kula niku ora jubahan, wiling-wilingan sunah Nabi saya itu sering pakai baju putih. Karena wis ora jubahan, nggo sunah Rasul wis wiling-wilingan apa? Putih. Tapi kowe nganggo ireng ya oleh, batik ya oleh. Kan nasional, apa? Ya, Islam Nusantara lah. Gambar Sincan Allah sementing nutupi apa orang. Timbang kabare la ilaha illallah terus mbok dugem malah. Wa yaqulu albisuha ahya'akum wa kafinu fiha mutak. Nah ini dengerin betul. Dan saya pastikan teks ini sebagian ada di kitab Bukhari yang jelas sahih. Makanya ini saya pastikan karena sudah saya cek. Wa kana yalbasul quba al-mahsyuwa lil harbi wa ghairil harbi. Dan Nabi juga pernah pakai baju hitam. Jadi makanya ojo sidik-sidik ngaram kalau ojo. Nabi pernah punya jubah hitam, jubah. Faqarat, nah ini, walaqad kana lahu kisaun aswadu. Makanya saya ini sering pakai baju putih, tapi seneng santri saya ini ono sing ijo, ono sing ireng, ono sing batik, wiling-wilingan nang ini ki sah. Makanya saya tidak fanatik, kan banyak juga kiai terutama biasanya wong toreko. Acara ya putih. Semua itu bagus, wiling-wilingan nak putih itu sunnah Rasul. Yang kayak saya ini ya bagus, wiling-wilingan secara ilmu semuanya sah. Jadi wis wong alim tenan. Paham ya, tenan. Karena sah ya sah. Maka Nabi wa kana lahu kisaun aswad. Nabi juga punya jubah apa? Aswad. Aswad artinya apa? Hitam. Fa wahaba faqarat lahu Ummu Salamah, lha iki sing kowe ra iso nglakoni. Bi abi anta wa ummi ya Rasul, ma fa'ala dzalikal kisaul aswad. Faqal kasautuhu ma ra'aitu qol kana ahsan min bayadika ala sawati sing kowe ra iso nglakoni. Jadi Nabi itu kan putih sekali, putih ganteng resik. Terus nganggo jubah wireng, putih kowe tok tegas. Iya kan supaya putih itu tegas kan kalau ada seret hitam. Jadi Nabi nganggo hitam tambah ketok ganteng. Makanya Ummu Salamah, jare Ummu Salamah kula nu seneng nak jenengan pas waya gilir kula jenengan nganggo jubah hitam karena ma ahsana bayadoka ala sawati, putih kulit jenengan tambah indah karena berpakaian hitam. Nah sampean kan blak kulit ireng. Jadi dia yo koyo cemani ngono Pak. Ireng kabeh maksudnya. Paham ya? Jadi iku ya tapi yo ireng sal ya, jelas ya. Nabi juga punya baju hitam. Jadi keliru kalau ada orang cerita Nabi selalu pakai putih. Seringnya makanya hebatnya ulama itu fair, kata Imam Ghazali seringnya itu putih, tapi juga pernah jelas ya ini macam-macam. Terus wakana yatakhattam, Nabi juga pakai cincin, tapi orang bujiman, ya wakana yahtalmu bihi alal kutub. Cuma cincinnya Nabi dulu itu dipakai pengganti apa? Stempel, masyhur itu. Nabi dulu kan dakwah ke raja-raja, terus ngirimi surat ke raja-raja. Ya tentu yang menuliskan Sayyidina Ali. Singkat cerita, terus Nabi diberi informasi, ya Rasulullah, para raja itu tidak mau baca tulisan kecuali ditok resmi. Terus Nabi minta dibikinkan apa? Cincin Muhammad Rasulullah, dan itu otomatis jadi apa? Top. Apa cara kentok? Stempel. Jadi jelas. Nah, saya ini cincin nunggu stempel apa nunggu gaya-gayanan? Asal nunggu orang percaya stempel. Ya. Terus ini kalau bocor. Wa kana yalbasul qolanis tahtal amaim wa bi ghairi amama.
Nabi sering pakai peci putih misalnya, terus diserbani. Berarti peci dulu. Banyak ngerti tau kayak Arab-Arab. Pakai peci putih dulu, terus baru apa? Diserbani. Warubbama naza'a qolan suwatahu min roksi, faja'alaha sutrotan bena yadehi summa yusolli ilaiha. Jadi Nabi itu sederhana sekali. Kadang-kadang tapi tidak selalu ya. Nabi yang sering tentu pakai amamah, pakai serban, ya kadang pakai peci. Tapi Nabi itu pernah pakai peci saja, kemudian pas sholat itu tidak ada sajadah. Terus peci itu dipakai sutro. Ya orang kalau sholat di tempat terbuka, kalau nggak ada sajadah kan dikasih apa? Sutro itu enggak. Itu Nabi kadang sederhana sekali, supaya gini tidur. Segampang itu Nabi. Ya, akhirnya peci kan pecinya tidur. Semudah itu. Tapi pernah saja ya, mau anggap sering, ketemu momen buku. Pernah sama sering itu beda, bucat kan jadi. Paham ya? Terus warubama lam takun al amamatu fayasubdul isoba ala rosi wa ala jabati. Nabi itu kadang ya nggak pakai serban, nggak pakai peci. Mau sholat itu cukup diikat. Sebetulnya rambutnya nggak nutupi badan, cukup pakai apa? Ikat. Ya kayak, tapi coba yang kayak perayaan 17 Agustus. Ya cuma kalau ini cerita no ilmu. Jadi uang terlalu fanatik, kudu coba terus, ya ada juga. Kudu keturunan terus ya, ya juga. Pakai amamah terus ya ada. Kalau gue ini bener, jelas ini gitu bukan. Ya jelas tak jelas. Ora jelas. Tapi jadi jelas usah tak wacana iki. Dadi nyatane ya ono bener. Paham ya? Wong kula waca. Wa kana idala bisa jadikan atau khalaqa siyabihi miskinan. Ketika punya baju baru yang bekas dikasihkan orang. Itu sing ngira akeh. Tapi nek aku kan bekas tenan sing elek banget. Nah, Nabi ora nganti elek banget wis dikai. Apa? Wis dikai. Ini penting saya utarakan karena masalah sholat. Dan ini ada di Bukhari. Saya sering misalnya mulang casaran itu ceritain. Di Bukhari di bab sholat. Jabir itu sahabatnya Nabi. Dengerin, ini peringatan kanggo wong sing sok. Jabir itu sahabatnya Kanjeng Nabi. Minas sabiqinal awalin, bukan sekedar sahabat, minas sabiqinal awalin. Karena sahabat itu kan ada 3 periode. Wasabiqunal awaluna minal muhajirin. Jadi sudah sabiqun, sudah awalun. Ada sahabat muhajirin tapi tidak awalin, terus ada ansar. Jabir termasuk minas sabiqinal awal. Itu pernah dia itu bawa jubah. Ngono, betul apa? Jubah, betul amamah. Moro masjid dicandalo, jubah itu dicandalo. Terus amamah dicandalo, terus sholat itu nganggo sarung tok. Ditakokne gulune dicancang. Kok wong kuno-kuno, kita ora film-film kuno perjuangan lho. Sarung tok ben nutupi udele apa? Ditaleni, diiket ning gulune. Wah, tabiin komentar kabeh. Tabiin pasti kowe sengkek. Wis jubahan, serbanan, menawa rigaan barang. Soal buabir doko. Kowe aku ngene iki ku jarak, liyaroni al ahmaq mislu kowe aja apal hadis iki. Ben wong bento-bento kowe kaya ora. Kowe piye-piye salat ku nganti jubahan, nganti imaman mergo kondisi wis kebuka kabeh. Dhisik iku kabeh sitok wae wong ora duwe. Duwene kok sitok. Artinya gini, kita berpakaian sempurna itu karena sunat apa karena mampu? Karena mampu. Iya betul. Tambah aja barang aja menurut sebagian uang ini raka. Sama tak cerita nih, dhisik jenenge Sa'labah. Ini ora api-api uang. Disebut hamamatul masjid, merpati masjid. Iku sekali salam iku melayu mulai. Ditakoki ya Rasulullah, kowe kena apa gerbar salam melayu mulai? Bojo kula ning omahku jek udo. Karena ada kabine dienggo sing saking larate ra iku. Lengge to era-era perjuangan ae mbah-mbah kita nganggo goni. Sing diku ada sak. Iki nggo napa? Pakaian hanya yang nempel di tubuh. Nah misalnya zaman babam dijajal londo pakaian semua nempelin tubuh terus mending ini kesunatane sholat itu nganggo jubah, nganggo amamah, nganggo rida. Yo ora sido. Sholat aneh-aneh. Mulane cara kula ki Indonesia wis bener. Sebagian kiai ben jubahan serbanan. Para habae ben jubahan serbanan. Wiling-wilingan anak iku sunah roh. Ana kiai-kiai minimalis kok kowe-kowe niki nganggo hem sholat. Wiling-wilingan anak ngono iku yo sah. Wis ora usah saling olo-olo. Sementing nganggo ilmu, aja nganggo uring-uringan apa-apaan.
Kalau wajah ya hadis. Ini wajah jelas nih. Ini jelasnya. Tengah halaman 374 juz sekawan. Warubbama sholla fi baitihi fil izaril wahid multakhifan bihi mukhalifan baina tarafaihi. Jadi sarung sitok ditancang ke guru. Saat ini. Wa yakunu dzalikal izar alladzi jama'a fihi yauma idzin. Jadi orang koyok kiai saiki kan engke-engke ana sarung go jima, sarung go ning jedhe, ana sarung go apa? Salat. Menawa ana sarung go penampilan pidato barang, Pak, ya. Nah, dhisik Nabi ku ya enteng wae. Ya baju sing dienggo ngumpuli garwane ya iku baju sing dienggo salat. Karena yo Nabi kan gak tau engke ora koyok kowe, Pak. Buk ya ne wa yakunu dzalikal izar iku alladzi jama'a fihi yauma idzin. Saking sederhananya maksudnya. Warubbama sholla bilaili fil izar wayar tadi bibak disaubi mimma yali hudbah wayal qalbaqiyah ala ba'di nisa'i. Jadi kadang Nabi sholat itu serbanan jebule ngerti nyun sewu garwane kanyeben mergo pas musim dingin ya serbanan dicoplok nggo kemul garwane terus dene sholat tanpa serban. Ya itu kok intine ibadah digawe gampang saja. Nah kowe kan enggak. Wah penampilan kan. Napa? Ini pengiran ra tenan penting penampilan Allah karim. Tapi HP ini mau cerita betapa sederhananya Rasulullah. Fayusolli kadalik. Ya Fayusolli kadalik. Terus ini cerita-cerita betapa Rasulullah itu sederhana sekali. Terus suatu saat pernah Nabi itu wakana qamisuhu masdudal asror. Nabi itu kalau pakai baju, pakai jubah, dia jubah itu orang-orang Arab. Dia sering masdudal azror, kancingnya dikancingkan semua. Orang Arab kalau baju kan tiga, misalnya ada kaos dalam, ada baju, setelah itu ada apa? Jubah. Ini jelas. Wa kana qamisuhu masdudal azror. Kadang Nabi itu ya kancingnya dibenekno kabeh. Wa rubbama halla al azror fi shalat wa ghiriha. Kadang ya bledah enggak dibenekno. Kok ki Jawa ya ki Jawa. Tapi nek Jawa malah benike gak pas. Jadi Nabi itu begitu mudah. Lu jelas tak takbire. Wa kana qamisuhu masdudal asror. Jadi kancing-kancingnya terpasang. Gamane bener. Wa rubbama halal asror. Kadang kancingnya terbuka. Di salat wa ghairiha. Saat salat maupun di luar kayak apa mudahnya Rasulullah. Saiki wong dure iso ngaji, koyo Rasulullah itu satu tipikal. Salat Jumatan kokonan kabeh, seragam kabeh. Nah orang ngono sawangane ora. Lah saiki sing lagi dadi satpam wae salat terus piye? Sing pegawe Indomaret wis seragam wae salat. Kok saiki kok salat wis seragam, panggonan takwa kabeh. Mbok lambine bawa merah roh. Ora usah ngono sing nang jaga Indomaret macak ngono wae salat yo nang salat sing jaga SPBU seragam ngono wae salat yo. Salat gampang. Karena Nabi juga gampang saja. Pakai putih ya pernah, pakai hitam ya pernah, kancingan ya pernah, ada kancingan ya pernah, semudah itu. Mana ini sama dengan ngaji, ini kitab Ihya dan saya tahu padanan ini di Bukhari di Musnad Ahmad. Jadi saya jamin ini secara riwayat tidak masalah. Ya tentu saya ulang lagi ya, semua itu ada ukurannya. Makanya kalau seneng ono Habib yang aku jubah, seneng ini kan sunnah Rasul, kemudian ganteng ya pantas. Niru Nabi yang butuhnya, karena aku itu seniru wong Jawa, di sini ditetir Jawa, ya pokoknya sholat, kancingan, kadang ya kancingan, kemudian berarti kamu bodoh di jamaah, kancingnya keliru-keliru apa? Sementing takbir aja keliru, paham ya? Aku nang apa kabar, wis bar, ini jelas ya. Jadi wakana qamisuhu masdudal asror baru bama halal asror fi sholat wa ghairi. Jadi ini kalau minta sekali ya bahwa sifat-sifat Rasulullah seperti ini membuktikan bahwa benar-benar rahmatan Allah. Jadi semudah itu, ya, semudah itu. Tapi yang jelas kalau minta tadi yang bab dakwah ya, metode dakwah apapun itu tanggung jawab yang dakwah. Meskipun dengan servis tidak apa-apa. Yang penting dadekno kebaikan. Jadi nggak apa-apa. Kalau anak kita baiknya karena kita kasih uang kita kasih. Nah dia belum sholat karena dikasih uang kita kasih. Lama-lama sholat tak jadi kebutuhan. Kalau diceritani Mbah Mun ini kisah nyata. Sengarang I anak itu tak wali abad. Beliau punya guru wali abad.
Lah dhisik iku ora wong cek saleh, saiki kan wong bulet. Iku nak kepengin roh cah wedok. Nah saiki roh kepengin roh cah wedok kan gampang, morok rapatan sebab ning kafe. Dhisik iku kepengin roh cah wedok kene kudu ibu-ibu tukang ngurusi bayi. Dino santri kurang ajar kepengin roh ninge, cara adat kiai anake kiai jenenge apa? Ninge. Iku ibu-ibu dadi bakul bayi. Mergo sing roh ninge pas andukan, pas sarungan tok yo kira-kira bangsa kiwasan jeding. Napa kawasan apa? Nah ning jaba wis brukut. Dene ora kepengin roh sing brukut, kepengin roh. Enggak kurang ajar ta. Singkat cerita dene bawa bakul apa? Bakul banyu dhisik kan gak ono selang ya dipikul dilebokno. Jeding. Ya mungkin kadang ini apa adus rajin bapan, mungkin kadang jenenge ning jero omah. Lah kiai ini ku wali abdal sing di omah wali abdal. Ya ora nek santrine kurang ajar ya ora. Ya dibaro. Wong cara dekne enak untuk rega murah. Dadi wis dinikmati wae. Dari wali ku ana kesalahane wong ya dinikmati wae. Regane murah wae, angsal sing penting kula nu langganane teng mriki. Lah kok gak liya mboten ngitmai kiai yes. Padahal niate elek. Niate ku elek. Warang berbulan-bulan, ya ini gak reaksi. Mangkel. Kok gak ono reaksi iki piye? Jadi diceluk. Jong aku ora niat, mungkin ora seneng anakku. Nggih. Pengen bapakno, kula rapi. Tak rewangi ngeten mugi kula seneng anake. Iya ora apa-apa, ana syarat. Kowe jamaah ning Masjid Haram. Guru Nabi Bakar satu uripe ning Masjid Haram. Jamaah iso soft